Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi saya sampaikan ya, di sini saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli herbal ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah mengalami penderitaan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Dan apa yang akan saya sampaikan di sini adalah yang murni berdasarkan pengalaman saya. Untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya tanggapi. Mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu saya ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya. Pertama dari akunnya Yanti Bondan. Saya punya lambung sudah 3 tahun. Saya rasakan seperti masnya, keliengan, rasa mau pingsan, duduk aja harus nyandar, pokoknya sedih sekali. Oke teman-teman ya. Untuk keliengan, sempoyongan, badan oleng, berjalan itu tidak seimbang, seperti ada gempa setiap hari ya teman-teman, saya juga merasakannya. Ada beberapa orang yang merasakannya cuma sebentar, ada yang sedang, ada yang lama ya teman-teman. Tapi dari pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya, untuk rasa sempoyongan, keliengan, rasa kayak mau pingsan, jalan tidak seimbang, seperti kalau berdiri itu seperti kayak ada gempa ya gitu, jadi seperti kayak mau ambruk gitu, emang cukup lama ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang cukup lama? Karena sensasi-sensasi yang lainnya waktu saya itu menghadapi ini ya teman-teman, itu sudah mulai hilang, bahkan sudah banyak sekali yang mulai hilang sensasi-sensasinya ya. Tapi untuk yang keliengan, sempoyongan itu cukup bertahan lama, dan menurut saya ini memang butuh waktu ya, butuh proses ya. Insya Allah nanti juga ketika teman-teman sudah mulai membaik dari gangguan asam lambungnya ya, otomatis tingkat kecemasannya teman-teman juga akan mulai berkurang. Nah dari situ itu keliengan, sempoyongan itu juga mulai menurun ya teman-teman ya. Itu yang saya alami juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah cemas, fokus saja kepada pemulihan ya. 3P tetap dijalankan dengan konsisten ya. Untuk pola makannya, untuk pola hidupnya, jangan begadang ya, jangan begadang dulu gitu ya. Terus istirahatnya yang cukup, terus olahraganya juga yang rutin, walaupun hanya masih terbatas lah gitu ya, olahraganya masih terbatas itu jalankan rutin ya teman-teman ya. Insya Allah juga nanti akan membaik ya. Harus semangat ya teman-teman ya. Oke, yang kedua dari akunnya Alfonso. Mas, kalau saya masih keluhannya yang sama, tiba-tiba panik, cemas, pikiran yang aneh-aneh, belum hilang-hilang ini mas. Oke, kalau untuk perasaan panik dan cemas itu memang butuh waktu ya, butuh proses ya. Jadi ketika kita sudah tidak mengalami lagi banyaknya sensasi di fisik kita ya teman-teman, sensasi yang timbul ya itu, nanti tingkat kecemasannya teman-teman itu akan mulai menurun ya. Ketika tingkat kecemasannya mulai menurun ya, otomatis tingkat kepanikannya juga ikut menurun ya. Itu yang pernah saya alami itu seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya ya, atau belum terbiasa menghadapi sensasi, pasti teman-teman itu akan merasakan ketika sensasi muncul itu cemas. Dan kalau cemasnya itu berlebihan, nanti berujung ke panik ya. Insya Allah ini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini banyak sekali dan sudah umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung ini ya teman-teman ya, penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi teman-teman itu tetap fokuskan saja kepada pemulihan. Kalau memang teman-teman itu di sensasi fisiknya masih sering sekali muncul gitu ya teman-teman ya, teman-teman perhatikan dari 3P-nya dulu. Kalau teman-teman sedang konsumsi obat dari dokter ya, ikutin saja terus arahannya ya teman-teman. Insya Allah ini nanti juga seiring berjalannya waktu, teman-teman itu tetap berlatih untuk beraktivitas walaupun itu masih terbatas ya, walaupun dengan perjuangan yang tidak mudah gitu ya. Insya Allah nanti perlahan sedikit demi sedikit itu akan mulai membaik ya teman-teman. Tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya One TTB ya. Mas pernah nggak kepala sakit kayak diikat penuh gitu, mata keras, ngantuk melulu? Pernah ya teman-teman ya. Jadi untuk sakit kepala, bukan kalau menurut saya itu bukan ini ya teman-teman, bukan sakit kepala yang biasa itu ya. Jadi kalau sakit kepala biasa kan diminumin obat sakit kepala itu kan hilang gitu ya. Dan ini itu kepala itu rasanya itu kayak tegang gitu ya. Jadi kayak lingkar kepala ini kayak seperti keikat kencang gitu ya teman-teman ya. Dan ya, itu juga dibarengi dengan
rasa apa namanya otot-otot itu pada tegang ya, sekitaran leher, sekitaran mata gitu. Jadi kayaknya kita itu apa namanya mata itu seperti layu gitu ya. Jadi kayak nggak ada apa namanya nggak ada energinya gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak terfokus kepada memikirkan oh, ini kok kencang banget gitu, kepala itu kok kayak keikat, jadi kayak nggak plong gitu ya teman-teman ya. Itu saya pernah merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini juga perlu sekali ya, kalau dulu saya itu kan memang awal-awal merasakan seperti ini ya sama dengan teman-teman ya, pastinya itu cemas ya, pastinya itu panik dan kepikiran terus ya. Tapi kalau teman-teman nanti sudah bisa mencoba berlatih untuk relaksasi ya, itu insya Allah itu juga akan sedikit demi sedikit itu akan mulai membaik ya teman-teman ya. Jadi rasa apa namanya rasa di kepala ini yang tegang itu ya, kalau teman-teman itu bisa relaksasi gitu ya teman-teman, kita coba mengurangi beban pikiran yang sedang kita hadapi ya teman-teman ya. Kita kurangi beban pikiran apa yang mungkin memberatkan apa namanya kinerja dari pikiran kita, itu bisa dikurangi ya sedikit demi sedikit. Insya Allah itu juga nanti akan berangsur-angsur membaik ya teman-teman. Nanti otot-otot di leher juga itu nggak tegang ya teman-teman ya. Biasanya itu dibarengi dengan apa namanya rasa nggak nyaman di leher sini, pokoknya rasa nggak nyaman ya. Terus kepala juga rasanya nggak nyaman gitu ya teman-teman. Nggak usah panik, nggak usah cemas, karena kalau nanti teman-teman tambah panik lagi, tambah cemas lagi, itu rasa seperti itu seperti kayaknya itu kayak semakin kuat ya teman-teman. Coba teman-teman dilatih ya untuk lebih rileks ya untuk menghadapi sensasi-sensasi seperti ini. Insya Allah itu nggak apa-apa ya teman-teman. Insya Allah juga nanti teman-teman itu akan membaik lagi ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari ruang terbuka hijau ya. Apa yang telah dijelaskan di atas memang betul, karena saya mengalami dan berjuang dengan keliengan selama 7 tahun. Salam sehat dan semangat. Oh ya, ini maksudnya apa yang pernah saya bagikan di video masalah keliengan itu berarti pernah merasakan juga seperti itu ya. Jadi tetap harus semangat ya untuk berjuang ya teman-teman ya. Karena memang untuk menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini dibutuhkan sekali itu rasa semangat ya, rasa niat kita, rasa semangat kita ya, niat kita untuk apa namanya menjalankan 3P secara konsisten itu juga berpengaruh dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya dari akunnya Fadilah Putri. Dulu aku pernah minum air kelapa, tapi kok bikin perasaan nggak gitu, maksudnya nggak nyaman apa gimana ya, nggak gitu Mas, jadi nggak berani lagi. Oke, jadi memang ada beberapa ya, ada beberapa makanan, terus apa namanya buah gitu ya teman-teman, atau apa saja gitu ya. Memang ini kembali lagi ke cocok-cocokan ya teman-teman ya. Untuk kelapa juga saya dulu itu pada saat pemulihan masih banyak sensasinya, saya memang juga hindari ya teman-teman, karena waktu itu memang saya mencoba minum pun itu malah perut itu kerasa nggak nyaman, pokoknya kerasa nggak enak, dan jadinya itu saya itu malah cemas gitu ya teman-teman, jadi saya hindari ya. Dan untuk beberapa video yang kemarin itu kan memang saya sempat apa namanya bikin yang apa namanya sedang minum air kelapa gitu ya, karena ya kondisi saya kan sudah membaik ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu sensasinya sudah mulai menghilang, sudah satu persatu sudah mulai membaik dan teman-teman sudah merasa fit ya, teman-teman itu mencoba satu persatu makanan yang dulunya mungkin dihindari ya, itu sedikit dulu ya teman-teman ya, sedikit demi sedikit dulu gitu ya. Jadi memang saya melakukannya itu juga tidak tidak spontan gitu ya, tidak sekaligus gitu ya. Jadi saya itu juga perlu penyesuaian gitu. Untuk makanan-makanan juga yang tadinya saya pantang itu saya penyesuaian dulu gitu ya. Bukan karena mentang-mentang saya sudah enak, sudah merasa fit gitu, wah ini makanan saya hajar, ini hajar, tidak ya teman-teman. Saya tetap sedikit demi sedikit saya itu tetap harus penyesuaian juga ya teman-teman ya. Tetap semangat ya teman-teman ya, insya Allah juga nanti akan normal lagi ya. Lanjut lagi dari akunnya Ika Rahmat ya. Untuk susah tidur itu memang bikin stres. Orang-orang di rumah sudah pada terlelap, kita masih berjuang untuk bisa tidur nyenyak. Saya coba bawa zikir, bagus. Pegang tasbih tiap mau tidur malam, awalnya belum bisa, lama-lama kok terlelap sendiri, sambil diniatkan ya teman-teman, dan perlu proses. Ya betul sekali ya teman-teman ya.
Jadi ketika kita itu mengalami susah tidur ya, kita mengalami gangguan tidur ya teman-teman ya. Kadang masing-masing orang itu punya cara tersendiri ya teman-teman ya. Bagaimana untuk menenangkan pikiran kita supaya kita itu bisa tidur, dan ini butuh latihan, ini butuh proses ya teman-teman. Ada cara masing-masing ya, seperti yang teman kita ini sampaikan ya. Kalau memang dalam kita mau tidur itu selalu kesusahan ya, selalu kita memikirkan enak banget ya, orang kok sudah tidur terlelap ya, kayaknya pules banget, kita itu masih berjuang untuk bisa tidur pules gitu ya teman-teman ya. Teman-teman itu nggak usah cemas ya, teman-teman tetap berlatih bagaimana merelaksasi pikiran kita ketika kita itu mau tidur ya. Mungkin teman-teman itu punya cara tersendiri ya gitu. Kalau cara saya dulu ya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalau kita mau tidur ya, kita dengarkan audio relaksasi, atau mungkin yang muslim bisa berzikir gitu ya teman-teman ya, sampai kita itu kerasa ngantuk gitu ya, ngantuk dan bisa tidur ya teman-teman ya. Pokoknya banyak sekali cara untuk kita itu bisa merelaksasi pikiran kita ya. Tergantung teman-teman juga ya. Kalau teman-teman itu selalu memikirkan ketika mau tidur, selalu memikirkan ini kapan saya sembuhnya, ini kapan saya normalnya gitu ya. Ini kok saya tadi begini, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nanti itu malah akan menambah beban pikiran kita dan akan bikin kita itu sulit tidur ya teman-teman ya. Semoga teman-teman itu bisa kembali lagi ya teman-teman ya, bisa kembali lagi tidur nyenyak ya teman-teman. Tetap berlatih untuk relaksasi ya. Semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari Kejora. Mas dulu sakitnya tahun berapa dan merasakan baikan setelah berapa lama ya? Saya itu di 2019-an ya teman-teman ya, 2019 ya. Jadi awal-awalnya memang saya itu tidak tahu, jadi pastinya itu di bulan berapanya itu tidak tahu. Jadi awal-awalnya itu saya itu memang seperti rasanya itu seperti kayak gini ya teman-teman. Badan itu selalu nggak enak ya, badan itu selalu nggak enak, selalu pokoknya nggak nyaman aja gitu. Itu awal-awal saya merasakan seperti itu. Terus sudah gitu di badan ini kayak serasa masuk angin gitu ya. Jadi setiap hari itu kayak seperti masuk angin, dan saya itu mintanya itu dikerokin gitu ya teman-teman ya. Dan pernah saya bikin video ya, jadi ada teman saya yang setia gitu ya, teman saya yang tanpa pamrih ya, ketika saya itu merasakan setiap sore itu badan gak nyaman, saya minta dikerokin. Bahkan kerokan yang dari dari kemarin itu bekasnya belum hilang aja, saya sudah minta kerokan lagi. Nah jadi pas awal mulanya gitu ya teman-teman, saya ingat-ingat lagi itu di 2019 itu kemungkinan itu sudah mulai mengalami gangguan asam lambung ya, di rasa-rasa waktu dulu itu saya kok mulai badan itu serasa drop gitu ya, serasa seperti setiap hari itu rasanya meriang, tapi itu belum saya terlalu saya hiraukan ya. Yang saya taunya itu ya masuk angin gitu ya teman-teman. Lama kelamaan kok kayak nggak sembuh-sembuh, masuk angin kok nggak sembuh-sembuh ya, itu kebingungan sana sini ya. Intinya pada saat itu ya di tahun pertama itu saya memang masih di fase kebingungan lah gitu ya teman-teman ya. Nah setelah membaiknya gitu, itu setelah 1 tahun pertama itu saya terus berobat ke dokter spesialis dalam. Sebelumnya memang saya tuh berobat ke dokter sini dokter sana, bahkan pengobatan yang lain ya teman-teman ya. Ya pastinya teman-teman itu tahulah pengobatan yang lain ya, yang rupiah lah apalah gitu kan. Saya bilang di tahun pertama itu kan 1 tahun yang kebingungan ya teman-teman, dan di tahun kedua saya itu mulai ini ya teman-teman ya, berobat ke dokter spesialis dalam itu rutin ya teman-teman, dan saya ikutin arahannya ya. Dan setelah dari fase itu ya teman-teman ya, dari fase saya itu sudah mulai berobat rutin ke dokter itu sampai dengan saya kerasa membaik itu sekitar 6 bulan 7 bulan itu saya sudah mulai membaik ya. Tentunya saya juga bukan hanya dokter saja ya teman-teman, karena saya juga banyak sekali menyerap informasi-informasi bagaimana sih gangguan asam lambung ini gitu ya. Dan saya itu pelajari juga ya teman-teman, asam lambung bagaimana, GERD, anxiety, psikosomatis itu bagaimana, dan bagaimana cara menguranginya, bagaimana cara untuk bisa pulih kembali gitu ya. Itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita serap ya teman-teman ya. Jadi
mulai membaiknya itu ya, kalau saya bilang itu dari saya itu pengobatan dari dokter yang rutin itu ya, itu sekitar 6 sampai 7 bulan itu saya sudah merasa sudah membaik ya teman-teman ya, walaupun 1-2 sensasi itu masih ada ya teman-teman. Jadi di tahun pertama gitu bisa dibilang full itu kondisinya itu naik turun naik turun naik turun, dan bahkan sampai sempat saya itu drop sekali dan saya sampai resign kerja. Nah disitulah yang menurut saya itu titik yang paling menurut saya itu paling down gitu ya teman-teman ya, titik-titik yang ini sudah apa namanya, sudah kayaknya saya sudah nggak bisa lagi ini untuk saya bawa aktivitas, saya bawa kerja gitu ya. Nah dari situlah yang saya itu mulai berobat rutin ke dokter spesialis dalamnya teman-teman ya. Jadi mulai membaiknya itu kalau di apa namanya, kalau dihitung total itu ya sekitar 1 tahun 6 bulan gitu ya teman-teman ya, itu mulai membaik ya. Tapi ini jangan samakan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang awal-awal baru mengalami gangguan asam lambung seperti ini ya, masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, coba teman-teman konsistenkan 3P-nya. Kalau teman-teman itu sedang berobat ke dokter ya, ikutin arahannya ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga serap informasi-informasi yang positif ya teman-teman, bagaimana sih apa namanya bisa pulih dari GERD ini, bisa pulih dari gangguan kecemasan bagaimana gitu ya teman-teman ya. Dan disitulah itu kita nanti itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita terapkan ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman juga harus melakukannya itu dengan niat yang sungguh-sungguh ya. Jadi jangan pesimis gitu ya, teman-teman itu tetap optimis untuk menjalani apa namanya pemulihan ini ya teman-teman ya. Insya Allah juga teman-teman juga nanti akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Jadi untuk beberapa orang ya mungkin ada yang sebentar gitu ya, nggak lama sembuh, terus ada yang sedang gitu ya, ada yang 1 tahun mungkin ya, bahkan belum 1 tahun juga udah sembuh ya, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang lebih gitu ya. Itu tidak bisa disamakan masing-masing orang gitu ya teman-teman, karena tingkat sakitnya itu juga mungkin bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman tetap harus ada niat ya untuk menjalankan pola hidup sehatnya ya teman-teman ya, untuk tetap apa namanya menjalankan 3P secara konsisten. Insya Allah ini juga akan membantu dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang sekian dulu ya teman-teman ya, sudah dulu ya, sudah mau maghrib ya teman-teman ya. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya kalau waktunya masih bisa senggang gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini apa yang dirasakan oleh teman-teman, sensasi-sensasi apa yang dirasakan oleh teman-teman, insya Allah juga nanti akan sedikit demi sedikit akan mulai membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.